Selamat pagi. Hari ini saya akan mendatangi objek wisata utama Pemutaran. Apalagi kalau bukan alam bawah laut Pemutaran yang memesona. Nah, Pemutaran ini sangat terkenal sekali dengan wisata divingnya juga karena emang kondisi alam yang sangat indah. Dan ada yang namanya Biorock. Biorock itu apa sih ya? Sebenarnya teknologi Biorock itu mempercepat pertumbuhan karang. Oke. Nah, Biorock itu kita menggunakan listrik yang bertegangan rendah. Jadi listrik itu ada chemical reaksinya yang menyebabkan zat-zat kapur yang ada di air laut itu mengendap di struktur besi yang kita buat dari struktur besi. Ya. Nah, zat kapur itu akan zat kapur itu bersenyawa dengan bibit terumbu karang. Baik. Apabila kita tempelkan bibit terumbu karang, pertumbuhan karang itu lebih sehat dan lebih cepat 2 kali sampai 8 kali dari karang alami. Nah, sehingga terumbu karang itu bisa jadi rumah untuk ikan dan juga sebagai atraksi untuk pariwisata yang datang ke Desa Pemutaran. Sebelum kita mau diving, kita sanitize dulu. Siap. Jaga kesehatan dan kebersihan peralatan kita. Sama nih, ya. Terus infiltratornya. Iya. Oke. Menyelam di antara struktur Biorock memberikan sensasi yang berbeda dibandingkan menyelam di tempat lain. Bagaikan menyelam dalam dunia 3 dimensi. Terumbu karangnya ada yang di atas, di bawah, kiri, dan kanan. Hewan-hewan ini terlihat sangat sehat. Mereka seakan-akan berlomba memberikan identitasnya. Ledakan warna pun terjadi. Terdapat sekitar 130 struktur besi Biorock di sini, diletakkan di antara kedalaman 5 hingga 10 meter. Tak dalam-dalam, agar alga yang hidup dalam jaringan terumbu karang dapat berfotosintesis secara optimum. Proyek Biorock diawali pada tahun 2000. Kala itu, inventor Biorock, Wolf Hilberts dan Tom Gurau bekerja sama dengan Jos Amerta dan Agung Peran mendirikan Biorock di Pemutaran. Awalnya, proyek ini dihujani penolakan warga karena mereka tak lagi diizinkan menggunakan bom dan racun sianida untuk menangkap ikan. Namun, seiring waktu, warga mulai merasakan manfaatnya. Ekosistem yang membaik membuat ikan kembali berdatangan, menarik para penyelam untuk mengunjungi Pemutaran. Warga pun mendapatkan pemasukan tambahan dari penyewaan akomodasi. Dan inilah 21 tahun kemudian, sebuah ekosistem yang meriah akan nafas kehidupan. Meski begitu, tak bisa santai, karena masih ada ancaman bagi kelangsungan Biorock ini. Salah satunya adalah karena Crown of Thorn. Bintang laut ini gemar memakan polip terumbu karang. Karena itulah, sambil menyelam, Komang mengambil Crown of Thorn yang ditemuinya. Harus hati-hati, jangan sampai posisinya berada di atas tubuh. Karena duri-duri beracunnya bisa jatuh mengenai tubuh kita. Wisata bawah laut Pemutaran memang memesona. Jadi, pastikan Desa Wisata Pemutaran masuk dalam bucket list kamu. Nanti jika waktunya sudah tepat, di Indonesia aja. Masih pagi, ada satu kegiatan yang bisa dilakukan oleh para turis di sini, yaitu melihat penangkaran penyu yang dikelola oleh Chris Brown. Tukik-tukik ini didapatkan dari telur yang berada di pantai Pemutaran dan sekitarnya. Takut dipredasi oleh manusia, biawak, dan burung pemangsa, Chris bekerja sama dengan masyarakat menyelamatkan telur-telur penyu. Telur kemudian dipindahkan lalu ditetaskan di penangkaran ini. Setelah tukik berumur 1 hingga 2 bulan, turis dapat ikut berpartisipasi melepaskannya ke laut.
saya akan ikut melepaskan 3 ekor tukik. Nah, ini jadi adalah salah satu kegiatan yang bisa dilakukan juga oleh wisatawan yang datang ke Pemutaran, yaitu releasing the turtle atau releasing penyu tukik ke laut. Dan ada donasi yang harus dibayarkan. Satu tukik itu adalah Rp100.000 untuk budidaya tukik di sini juga, atau penyu di sini gitu. Jadi ini lebih baiknya sih dilakukan pagi hari ya, Pak Kris ya? Betul. Supaya meminimalisir untuk nanti dia ditangkap sama orang ataupun juga ada predator lain ya. Dulu nelayan ya. Kita tolong lepas pagi-pagi supaya penyu tukik bisa lebih jauh dan tidak masuk ke jaring dia sore atau malam. Semoga saja tukik-tukik ini dapat kembali bertelur di pantai Pemutaran di kemudian hari. Tidak lengkap mendatangi sebuah tempat wisata tanpa membeli oleh-oleh. Nah, di sini ada produsen kerajinan dari kulit mutiara. So, kalau ke Pemutaran, cocok banget bila oleh-oleh berupa pernak-pernik dari cangkang mutiara. Cangkang mutiaranya didapatkan dari limbah budidaya mutiara yang berada di Buleleng ataupun kabupaten lain. Limbah ini diolah menjadi benda fungsional bernilai ekonomis. Hasil kerajinan lalu dijual melalui reseller, baik untuk penjualan domestik maupun mancanegara. Salah satu muara penjualan domestik, ya toko merchandise seperti ini. Macam-macam ya kreasinya. Ada juga peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, pisau, dan mangkok. Halo Pak Putu, apa kabar? Baik, terima kasih. Gimana kabar? Baik juga. Pak Putu, ini saya mau nanya-nanya nih tentang masalah galeri ya, dan juga kan ini termasuknya UMKM nih. Pak, setelah pandemi dan sebelum pandemi itu ada perbedaan nggak sih Pak? Sejak pandemi penjualan kita sangat menurun drastis karena bule kan belum bisa hadir untuk pandemi ini ke Pemutaran Bali khususnya. Iya sih ya, memang soalnya kan agak jauh dari selatan ya. Oke, betul. Kalau misalnya untuk solusinya sendiri gimana Pak Putu? Untuk sementara ini di pandemi ini kita sih masih untuk nge-push penjualan, kita share. Kita jual melalui sosmed dari IG ataupun Facebook juga kita coba. Tapi hasilnya lumayan, cuma enggak sebesar dulu. Tuh, hasil penjualannya. Dengan beli kreatif lokal, maka kita turut membantu ekonomi warga di sini. Bangga buatan Indonesia. Destinasi wisata berikutnya tak kalah memesona, yaitu Desa Wisata Penglipuran. Dari Pemutaran bisa ditempuh dalam waktu 3,5 jam, berjarak sekitar 138 km. Kalau dari Denpasar lebih dekat, berjarak kurang lebih 45 km. Ya, sekitar 1,5 jam menyetir santai. Tiba di Penglipuran, mobil harus diparkir di luar area desa. Karena kendaraan bermotor tak boleh masuk ke desa. Desa wisata Penglipuran menjadi primadona bagi turis yang datang ke Bali. Lihat saja betapa rapi dan memesonanya desa ini. Selfie di sini cocok banget untuk diunggah ke sosial media kamu. Kita turut mempromosikan pariwisata Indonesia ke teman-teman kita. Tuh, lihat kan Penglipuran ini bersih banget. Kayaknya nggak ada sampah gitu. Jadi selain kesadaran masyarakatnya tinggi akan kebersihan, tempat sampah juga ada di mana-mana. Tak heran bila Penglipuran dinobatkan sebagai salah satu desa terbersih di dunia. Penglipuran juga dapat banyak penghargaan dan sertifikat. Salah satunya sertifikat CHSE dan sertifikat Desa Wisata Berkelanjutan dari Kemenparekraf. Bangga banget ya, Indonesia punya desa terbersih di dunia. Cuma di Indonesia aja.